banget, bahkan dari semalam mereka juga udah surprise aku ya. Jadi aku semalam ngeprank mereka, aku pura-pura mau cabut ke luar negeri gitu. Terus mereka sampai bela-belain ke bandara, bolak-balik ke rumah aku ke bandara untuk melihat keadaan aku gitu. Dan hari ini ditambah lagi ada surprise sama keluarga papa, sama ada mamanya Willow, keluarga Willow juga. Bahagia lah. Dan aku tahu habis ini masih ada lagi karena kebaca gerak-geriknya. Kamu gimana sih bisa Tutup ketahuan? close, tutup, no, tak mau bilang, kakak tak mau, no, tak mau, kakak tak mau, good. YouTube bilang, watch YouTube, ayo watch, ambil handphonenya ambil, good, ambil, paksa El, good, ya good, buang, jangan. Itu gimana bisa ketahuan, pranknya bisa ketahuan sama kamu? Jadi aku ini kan di dalam keluarga aku dan pertemanan aku ya, aku tuh yang paling suka surprise orang. Jadi aku udah tahu kalau ada orang mau bikin acara, orang mau ngeprank tuh aku udah kebaca, dan aku emang orangnya lumayan kepo. Jadi aku tuh suka disurprisein tapi mau nyari tahu juga apa. Jadi dari kemarin aku sempat semua handphone teman-teman aku bukain, aku lihat ada grup apa enggak, sampai akhirnya ketahuan. Cuman pas udah ketahuan aku juga nggak mau baca semua, jadi aku biar masih surprise gitu. Tapi itu gimana sih reaksi dari mereka pas ternyata prank dari kamu gagal, dari mereka Berhasil, gagal? ya. Wah, mereka sampai kesel sih, sampai kayak udahlah tahun depan nggak usah surprise-nya, nggak ada acara gitu. Jadi kayak ya mereka pada kesel, cuman ya aku ngelihat effort mereka dan ketulusan mereka sih ya bangga dan terharu lah, seneng lah. Tapi ini cukup dana atau menurut kamu dengan asal cukup berhasil kan dengan teman-teman kamu mengumpulkan keluarga di sini menurut kamu? Udah ya berhasil lah, meskipun udah tahu pasti ada surprise, cuma kan nggak tahu seperti apa, nggak tahu di mana, dan aku yakin habis ini masih ada lagi, pasti sampai malam ini aku udah tahu. Makanya aku mau ngeliat aja cara mereka acting di depan aku gimana, karena aku kan aktor ya, jadi aku tahu kalau ada orang acting kebaca banget. Tapi gimana sih tiap tahun, perasaan kamu tiap tahun ulang tahun kamu selalu diingat sama teman, sahabat, bahkan dikumpulkan keluarga buat Seneng lah, untuk alhamdulillah. merayakan? Maksudnya kan berarti mereka meskipun udah ada yang nikah gitu, kayak misalnya Atta atau yang udah jarang ketemu, tapi setiap kali ulang tahun tuh mereka pasti nggak pernah absen gitu. Itu berarti ya mereka menghargai aku, dan ya, alhamdulillah berarti ya mereka benar-benar nganggep dan apa ya, meluangkan waktu mereka buat aku. Ada yang spesial kan ulang tahun ini? Sepertinya akan ada, tapi aku belum tahu sih. Tapi kayaknya akan ada. Mungkin apa tuh yang spesial? Kenapa sih, ada apa? Hah? Siapa? Oh, hampir ya saya gebukin. Tapi kamu sendiri di usia sekarang itu mungkin makna 26 sendiri buat kamu sendiri secara pribadi apa? Kalau orang-orang bilang 25 itu kan quarter life ya, seperempat abad. Nah, 26 itu berarti udah memasuki ke fase berikutnya gitu ya. Jadi aku berharap sih ya di tahun ini aku bisa menjadi orang yang lebih baik lagi gitu, dan udah dibilang cukup dewasa dan udah bukan anak kecil atau ini bocah lagi lah gitu. Benar-benar harus prioritasnya benar-benar difokusin dalam hidup, terus juga lebih inilah, harus lebih serius dan lebih fokus sama tujuan hidup. Tapi 26 Tujuannya apa tuh? target Iya. 26 apa sih? Pasangan. Iya, yang pasti beda-beda. Kalau karir kan mungkin aku merasa aku udah merintis dari dulu ya, fokus aku karir. Sampai saat ini juga karir masih jadi fokus utama aku. Cuman yang pasti akan ada cita-cita dan impian yang lain juga yang pengen aku capai di tahun ini. Mungkin apa? Apa? Menikah kah? Menikah. Jujur itu salah satunya gitu. Cuma kan kembali lagi kayak ya kita harus banyak berdoa, dan kita tunggu aja, kita nggak bisa maksain juga kan. Jadi ya kita santai aja. Tapi itu juga jadi salah satu impian dan cita-cita aku. Kado aku ya Pak? Ini kado bapak. Mau dibuka sekarang atau gimana? Oke guys, iya. Sama dia tipis. Ini kan sama kayak Atala. Justru itu coba mau kasih lihat dong apa? Iya, ada dari Papa adalah umroh bersama keluarga. Kayaknya itu yang paling yang baik yang hasilnya itu. Umroh Ini bareng. kayaknya paket satu dapat satu lagi deh. Atala dapat ini, aku dapat juga. Karena memang itu sengaja di arrange cari waktu yang pas, mudah-mudahan kita bisa. Tapi belum ada waktunya. Nanti. Kan Mana Vera? Waktu itu Vera kasih papa juga kan? Hadiah Apa? ke Eropa. Iya. Atau 2 tahun berikutnya baru. Kan karena pandemi guys. Cuman waktu itu aku ngasih liburan plus ada jam tangan juga dari kita. Harusnya ada juga dari Papa. Tuh Farel, di bulan tahun ini kamu juga bisa berdoa. Jam tangan tahun berikutnya. Kan Beda tetap, tahun. tapi kan tetap aja ada. Tahun lalu aku mau dikasih kado.
Gimana Tanda nggak sih Ral, bisa dibilang? Senang. Nah, tapi masa ini adalah satu hal yang aku kepingin juga dari dulu ya. Cuman aku emang belum pernah umroh dari dulu kan. Kalau yang lain udah pernah. Jadi dulu pernah pas kecil tuh aku ditinggalin. Mereka semua umroh, aku nggak ikut. Jadi ya seneng lah bisa umroh bareng. Cuman nggak tahu kapan ya Pak. Bener bisa. Insya Allah tahun ini lah, kalau udah kosong waktunya. Naik pesawatnya apa dulu? Naik pesawatnya kita pakai Twin Otter. Twin Otter. Betul lah, ini bisa salah satu pertanda nggak sih kamu di 26 ini juga harus berdoa tentang jodoh. Benar-benar, karena aku rasa itu yang harus diperbaiki dari diri aku ya. Masa ibadah penting banget juga dan harus lebih itu kali. Mungkin harus mendekatkan diri sama yang Maha Kuasa biar diberikan cerminan jodoh yang terbaik juga. Tapi kamu sendiri nih mungkin di sekarang di 26, mungkin ada hal-hal apa lagi sih yang pengen dicapai lagi selain pernikahan? Mungkin ada impian, kan kamu ada yang kamu sempat mengatakan kalau akan pensiun dari dunia entertainment buat makanya sekarang kerja keras buat nanti ada waktunya buat itu. Kalau yang pensiun di entertainment itu tuh bukan berarti kayak meninggalkan selamanya gitu ya. Cuma maksud aku nggak bisa selamanya syuting sinetron yang stripping juga. Aku juga udah ngerasa sekarang di umur 26 kalau di syuting sinetron tuh fisik aku udah nggak kuat gitu loh. Kayak jam 7 malam tuh aku udah ngantuk gitu loh. Udah nggak bisa yang seharian di lokasi syuting terus nunggu gitu tuh rasanya kayak udah lelah banget gitu. Jadi ya kepingin harapannya sih kedepannya bisa ada pekerjaan yang waktunya lebih fleksibel, yang bisa lebih nyantai lah. Jadi ntar kalau udah berkeluarga juga bisa banyak waktu sama keluarga, nggak di lokasi syuting. Levi sendiri ngasih kado apa? Siapa? Levi. Levi. Oh, Levi. Belum tahu sih, belum tahu. Kalau dari Leilona kan Iya. ada. Belum tahu juga. Nah, kamu sendiri mungkin di usia sekarang, tadi kan sempat bilang kalau nanti juga akan berhenti, maksudnya mengurangi di dunia entertainment. Nah, keuangan kamu sekarang ini lebih banyak diinvest buat apa sih buat nanti ke depannya? Mungkin Seperti apa? Ya, yang pasti kan di rumah juga gitu. Terus apa ya? Ya, jadi kebetulan manajer aku kan papa. Jadi ya pokoknya uang yang buat invest, yang buat apa segala macam itu papa yang pakai, dan uang yang aku pegang ya buat aku nikmatin gitu. tadi kan Rel, mungkin semakin tinggi buat apa tuh semakin angin semakin kencang. Kamu kan lagi tinggi ini juga kamu terakhir tuh sama Milo yang foto dugem gitu. Oh. Nah, itu gimana Rel tadi? Ya aku rasa emang itu resiko jadi public figure ya. Maksudnya kita kalau di dunia ini kita harus mengorbankan privacy, mengorbankan kehidupan pribadi kita juga. Menurut aku sih ya aku kenal baik sama keluarga Willow, papa juga dari dulu mendidik kita dengan baik gitu ya. Jadi maksudnya kalau ada hal-hal yang di luar batas itu kayaknya insya Allah sampai sekarang belum kita lakukan. Tapi kamu merasa terganggu nggak sih Rel? Dan dia juga menjodoh-jodohkan kamu tuh nggak bisa lepas ya kayaknya Vera Fans kamu mau kalian balikan Milo gitu. Ya alhamdulillah ya, berarti mereka kan mendukung dari dulu sampai sekarang gitu. Dan menurut aku itu salah satu blessing juga sih, karena memiliki orang-orang support system yang maksudnya mendukung kita sebegitunya, mendoakan kita sebegitunya ya, itu patut disyukuri juga. Jadi ya, pasti kita berterima kasih lah. Termasuk berita-berita yang Nggak penting gitu. Ya udah biasa lah menurut aku gitu ya, itu emang risiko dari dunia entertainment. Menurut aku ya selama itu nggak benar dan itu namanya gosip, kan namanya juga gosip ya, semakin digosok semakin ship gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, kita terima aja, masuk kuping kanan keluar kuping kiri, kecuali emang udah sampai bener-bener mengganggu banget sampai ke pekerjaan atau sampai yang paling penting sih jangan sampai ke keluarga atau orang tua aku aja, karena menurut aku itu udah, aku nggak pingin mengecewakan mereka lah, karena kan yang aku lakukan selama ini kan dengan aku berkarir itu pingin membuat mereka bangga ya. Jadi kalau itu sampai mencoreng itu ya berarti mungkin harus ada yang diluruskan. Tapi kalau misalnya kamu punya pasangan baru atau misalnya kamu balikan sama Wilona misalnya, kamu akan habis atau akan jadi profesi kamu gitu karena belajar dari pengalaman gitu? Kayaknya nggak akan dipikirin gitu banget ya, maksudnya kita dari dulu juga aku nggak pernah yang misalnya gimmick harus nanti kalau kita pacaran kita belum apa ya, atau kita diam-diam kita backstep-nya nggak pernah kayak gitu. Jadi bener-bener let it flow aja gitu ya, kita lihat aja nanti kayak gimana. Tapi kan sebenarnya kamu kan sudah bisa menunjuk wanita nih, kamu ganteng, rupa udah. Amin. Kamu kan sudah bisa menunjuk lo gitu bisa jadi istri gue gitu. Ya aku berharap sih segampang itu ya, cuman kan maksudnya kita kepingin kalau udah nikah kan ya sekali seumur hidup sampai mau memisahkan. Jadi menurut aku
ya nikah lebih dari cuma sekedar kayak kita pacaran yang kayak gue pilih lu nih kita pacaran, kalau nggak cocok putus. Kan kalau udah nikah kan nggak bisa nggak cocok nih kita cerai, kan nggak bisa gitu kan. Jadi ya benar-benar udah harus persiapan mental sih kayaknya yang gue banget gitu. Dan aku kan belajar dari pengalaman mama papa juga, jadi ya mungkin itu kali yang bikin aku agak lebih take it slow, lebih kayak berhati-hati gitu. Cuman jangan sampai trauma juga. Siapa yang paling ngebet kamu nikah, mama atau papa? Mama saya. Yang apa? Ngebet kamu nikah tuh siapa? Kayaknya Mama semua atau orang papa? ya, kayaknya saya semua orang deh, semua orang di sekitar aku kayak udah lu nunggu apa lagi sih nikah gitu. Cuman yang pertama kan gak sesimpel itu ya. Tapi kamu sendiri tipe yang pemilih banget nggak sih kalau dalam hal pasangan atau seperti apa? Iya sih. Sebenarnya harus dipilih, harus dipilih. Kayaknya iya ya, kayak emang maksudnya tipikal aku tuh dari dulu lumayan perfeksionis kan dari dulu kan. Jadi kayak buat pasangan juga, makanya itu mungkin yang bikin agak lama gitu kalau misalnya mau pacaran atau mau pasti agak lama karena pertimbangannya pasti banyak banget. Tapi dari keluarga sendiri seperti apa? Misalnya dari kakak sendiri mungkin dalam hal pasangan, kayak tadi keluarga kan soal nikah kan pasti pengen banget cepat-cepat. Tapi kalau dari keluarga sendiri ada nggak sih yang udah nggak apa-apa, jangan dipaksain gitu, pelan-pelan aja gitu. Iya, mereka juga gak akan yang memaksakan udah nikah tahun ini enggak, cuman nanya gimana kak, jadi yang mana ya, kayak biasa lah. Kayaknya semua orang, maksudnya semua keluarga akan merasakan kayak gitu ya. Tapi dikelilingi banyak wanita nih, Iya. apa teman, kadang teman-teman doang digosipkan digosipin. Nah, kan Ya mungkin itu kan kayak aku bilang tadi karena ke expose aja, jadi ketika lagi kan maksudnya nggak salah ya kalau kita lagi single kita mau coba yuk teman-teman yang ini atau coba yuk ngedate sama yang ini, kan sebenarnya nggak apa-apa, cuman mungkin karena public figure akhirnya di expose jadi kesannya kayak wah banyak banget nih, padahal kalau aku lihat di luar sana kayaknya teman-teman aku banyak yang jauh lebih banyak gitu loh gebetannya, kayak si Atalah aja banyak banget, Enrique aja lebih banyak lagi, maksudnya lebih jauh lebih baik daripada aku, cuma mungkin karena aku expose aja kan.